pertama. Hari Jumaat kita disunatkan supaya membaca surat Al-Kahfi. Betul. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebut, siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah jadikan cahaya antara dirinya dengan Ka'bah yang ada di Makkah. Cahaya itu memberi makna dia akan mendapat petunjuk, dia akan mendapat hidayah. Itu fadilatnya yang pertama. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan diselamatkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal akhir zaman. Ada riwayat yang mengatakan siapa yang hafal 10 ayat terakhir, sila baca, tak lama lagi akan siap tafsir surat Al-Kahfi. Sudah masuk dalam printing, biasanya makan masa 2 minggu, siap. Cuma yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, apakah fadilat atau kelebihan surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumaat? Adalah bacaan dalam salat? Hadirin dan hadirat, kata para ulama, fadilat tersebut membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat di luar salat, bukan dalam salat. Di luar salat. Bukan dalam salat. Umpamanya untuk mendapat kelebihan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, Allah akan protect dia, selamatkan dia. Bukan amanar Rasul hingga akhir itu kita baca dalam salat. Enggak. Di luar salat. Supaya kita mendapat protection daripada Allah, daripada gangguan syaitan. Bukan maknanya kita baca ayatul kursi atau 3 qul itu dalam salat. Tidak. Dia mesti dibaca sebelum tidur. Barulah fadilatnya mendapat perlindungan daripada Allah. Sekali lagi, bukan bacaan dalam salat, tapi bacaan itu hendaklah di luar salat. Pak Ustaz, betulkah fadilat baca surat Yasin dapat menghilangkan kehausan pada hari kiamat? Hadirin dan hadirat, Ustaz dikirim satu poster. Macam ini bentuk posternya. Yang berbunyi, bacalah surat Yasin selalu, karena ia mampu mencegah kehausan di hari kiamat. Sampaikan kepada orang lain, maka ia dianggap sedekah jariah. Setahu Ustaz tidak ada satu riwayat pun dari Nabi menyebut tentang fadilat surat Yasin itu dapat menghilangkan kehausan di akhirat nanti. Tak ada. Ini bukan hadis Nabi. Malah apa yang kita dengar dari kata para ulama, insya-Allah orang yang tidak akan haus di akhirat adalah orang yang berpuasa ketika di dunia. Sebab kaedah ilmu akidah menyebut al-jaza' min jinsil amal. Balasan daripada Allah setimpal dengan amalan orang tersebut ketika di dunia. Di dunia kita berlapar lillahi ta'ala. Di dunia kita kehausan sekian jam dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita tidak minum. Kita kehausan seharian.
Itu sebabnya petang-petang Jumaat ini tak disediakan air untuk ustaz, takut ustaz terlupa. Tapi kita tahu, kita tahan berkat kesanggupan kita menahan lapar, menahan haus di dunia. Allah akan balas di akhirat nanti. Kita akan kenyang, kita akan minum dengan minuman-minuman yang melezatkan. Sampai air liur. Orang yang lapar, haus, berbau, kata Nabi, ia nanti lebih harum dari kasturi di akhirat nanti. Nah, kalau yang itu tuh boleh. Awak tidak akan kehausan apabila awak berpuasa. Sama ada puasa Ramadan atau puasa sunat. Bukan dengan membaca surat Yasin. Tolong jangan reka-reka sesuatu. Ini menyangkut perkara gaib. Pak Ustaz, soalan berikutnya. Soalan yang ketiga. Ini pertanyaan dari Facebook. Apa hukum jika kerja kita mencuci najis pesakit non-Muslim dan menyuap makanan kepada mereka? Di antara makanannya itu daging khinzir. Hadirin dan hadirat, kalau kita sebagai nurse, kalau kita sebagai maid, pembantu rumah, dan banyak pembantu-pembantu rumah kerja di rumah orang-orang kafir yang kadang-kadang khas maid tersebut untuk membersihkan ayah mereka yang sudah tua, ibu mereka yang sudah lanjut usia. Kita makan gaji. Kalau dia buang air besar ke kecil, kita yang bersihkan. Kalau dia ingin makan, kita yang suap. Kalau itu sebagai pekerjaan kita, bagi pandangan Ustaz, tidak ada salahnya. Sebab kita digaji atas sebab kita melakukan kerja-kerja yang telah diatur oleh majikan. Wallahu a'lam. Kalau dapat kita hindarkan, kita hindarkanlah. Berapa banyak maid-maid yang bekerja di restoran-restoran Cina yang kadang-kadang terpaksa memegang daging tersebut. Insya-Allah, asalkan mereka itu dapat bersihkan diri setelah itu, dan Ustaz cenderung hukumnya tidaklah sampai haram. Bukan kita yang makan daging tersebut, tapi sekedar menyuap. Dan itu pun kita dibayar karena kerjaya kita sebagai pembantu rumah. Wallahu a'lam. Yang keempat, Pak Ustaz, betulkah tiada bacaan Al-Fatihah selepas salat fardu? Di Mekah dan Madinah ada salat jenazah setelah selesai salat fardu. Perlukah kita menunggu untuk salat jenazah berjamaah dengan imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Setelah itu baru buat ba'diyah seperti maghrib, seperti isya. Jadi nomor 4 ini ada 2 pertanyaan. Betulkah tiada bacaan Al-Fatihah setelah selesai salat fardu? Jawabnya betul. Tidak ada satu pun hadis yang sahih menyuruh kita membaca surat Al-Fatihah setelah selesai salat fardu.
yang datang dari Nabi, istighfar 3 kali, ikuti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk maghrib dan subuh 10 kali. Selain itu, zuhur, asar dan isyak cukup baca 1 atau 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tanpa wa ilahukum. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sekian kali. Itu yang datang dari Nabi. Kita boleh lihat di dalam buku Ustaz pedoman, wirid pagi dan petang, yaitu wirid setelah salat fardu. Tidak menyebut adanya surat Al-Fatihah. Tapi 3 qul ada. Setelah Ayatul Kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul rabbin nas, tapi Al-Fatihah tak ada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Persoalan yang kedua di Mekah, di Madinah, bila selesai salat fardu, umpamanya zuhur, umpamanya maghrib atau isya, yang biasanya kita dengar langsung mendapat laungan, tak lama daripada salam imam, laungan salat jenazah, rahimakumullah, as-salatu 'alal mayyit atau as-salatu 'alal mayyitah, rahimakumullah. Mari kita salat untuk jenazah ini, semoga kamu mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Boleh dikatakan setiap waktu. Nah, ada baiknya untuk mendapat fadilat itu kita tunggu sejenak. Kita pun tidak rushing biasanya. Setelah selesai salat jenazah, baru buat ba'diyah. Zuhur ke ba'diyah, maghrib ke ba'diyah, isyak. Yes. Itu jawaban dari Ustaz. Pak Ustaz, yang kelima. Apakah ada salat yang boleh dilakukan sesudah salat asar seperti jam 6.45 petang? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sama-sama maklum, di antara waktu yang haram kita salat adalah setelah subuh hingga terbit matahari, dan setelah salat asar sehingga terbenam matahari. Itu di antara 2 masa yang kita haram melakukan salat sunat. Namun demikian, kita masih lagi dibolehkan melakukan salat sunat yang dipanggil dengan salat bersebab. Salat bersebab. Jumhurul fuqaha berpendapat, bila salat bersebab, boleh dilakukan walaupun waktu itu waktu haram. Jam 6.45, sudah asar dah 2 jam lebih. 1 jam lagi atau 40 minit lagi baru azan maghrib. Lalu kita masuk masjid. Salat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Sebab salat tahiyatul masjid termasuk salah satu salat sunat bersebab. Apa sebab awak salat 2 rakaat? Jawabnya, sebab ingin menghormati masjid. Itu makna tahiyatul masjid. Salat sunat menghormati masjid. Atau kita di rumah, tidak ada salat tahiyatul masjid, tapi baru kita beruduk,
jam 6:30 untuk menunggu maghrib. Kita beruduk. Kita boleh salat. Sunat uduk 2 rakaat. Salatut tahur. Namanya salatut tahur. Salat setelah uduk. Bila ditanya mengapa boleh? Sebab saya baru saja ambil uduk. Termasuk juga salat istisqa, minta hujan. Termasuk salat jenazah. Sebab tidak salatkan jenazah. Sebab jenazah itu sebaiknya disegerakan. Jangan tunggu lama untuk dikebumikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Salat sunat bersebab boleh dilakukan walaupun pada waktu itu waktu yang diharamkan. Pak Ustaz, sesudah salat 8 rakaat tarawih dan witir bersama imam di masjid. 8 dan witir. Boleh tak saya tambah lagi setelah sampai di rumah? Sehingga jumlahnya menjadi 20 rakaat. Biasanya hadirin dan hadirat, masyarakat kita buat 20 rakaat. Ada pula yang buat 8. Semua itu boleh. Sebab Ustaz ditanya semalam, Pak Ustaz, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat salat tarawih 8 rakaat? Tambah 3 witir jadi 11. Kadang-kadang Nabi buat 10, tambah 3 witir jadi 13. Hanya itu riwayat yang datang dari Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu pertanyaan, boleh tak kita buat 20? Ustaz jawab 20. Ustaz jawab boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Bagus. Orang tersebut tanya dalil. Bukankah itu bermakna kita tidak ikut Nabi? Tunggu dulu. Tarawih 20 rakaat ini dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Malah Utsman ibn Affan, pengganti Umar, buat 39 rakaat. 36 tarawih, 3 witir. 36 tambah 3, 39. Utsman ibn Affan. Tapi Pak Ustaz, itu kan bukan Nabi yang buat. Okey, tunggu dulu. Ustaz belum habis lagi. Pada penghujung umur Nabi, baginda pernah berwasiat, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz." Siapa di antara kamu yang punya umur yang panjang akan dapati banyak perbalahan nanti pada akhir zaman. Jika kamu ingin selamat ketika itu, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Maknanya pegang kuat-kuat. Nabi ada mention. Kita bukan saja boleh ikut sunnah Nabi, tapi juga sunnah khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya khulafa'ur rasyidin. Ini telah direkmen oleh Nabi. Boleh ikut, maknanya boleh ikut 8 tarawihnya, boleh ikut 20, itu ikut Umar, boleh 36, itu Utsman ibn Affan, sebab kedua-duanya khulafa'ur rasyidin.
Macam itu cara kita memahami. Itu sebabnya Arab Saudi yang paling anti dengan bid'ah pun buat di Mekah dan Madinah 20 rakaat. Walaupun tidak ditanya, Ustaz suka sebut perkara ini. Oleh sebab itu, bila seseorang itu sudah buat 8 dan 3 di masjid, kemudian balik di rumah, nanti dekat-dekat sahur, dia tambah lagi. Sehingga tarawihnya menjadi 20. Boleh tak Pak Ustaz? Boleh. Jawabnya boleh. Sebab kita perlu ingat, salat witir yang kita dah buat di masjid, yang selalu kita gunakan istilah salat penutup, tidak betul istilah salat penutup. Tak betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan salat lagi setelah witir beliau. Baginda buat lagi, cuma dua, jangan ditutup lagi dengan witir. Sebab Nabi bersabda, la witrana fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sekedar tambah 2. Jangankan 20, semuanya dengan 8 tadi. Tambah-tambah sehingga 36 pun boleh. Sebab itu amalan Khalifah Ar-Rashidin Utsman ibnu Affan. Cuma persoalannya, timbul pertanyaan. Dari topik yang sama timbul pertanyaan. Pak Ustaz, macam mana kalau baru 4 rakaat saya terlalu ngantuk, lalu saya buat di rumah? Jawabannya, hukumnya boleh. Itulah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila kamu sedang ngantuk sangat, tidur dulu. Bangun tidur baru salat. Sebab salat perlu khusyuk. Salat perlu konsentrasi. Kalau dalam keadaan ngantuk, kadang-kadang kita tersalah baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut, bila kamu ngantuk, khasnya salat-salat sunat, tidur dulu. Begitu nasihat Nabi kepada istrinya Zainab. Sebab pada suatu pagi Nabi masuk Masjid Nabawi, Nabi lihat ada tali terentang di antara 2 tiang. Ada tali. Kata Nabi, ini tali siapa ni? Lalu dijawab oleh sahabat, ini tali milik Zainab, ya Rasul. Mengapa dia pasang ini? Jawab sahabat, Zainab, kalau dia salat malam, lalu dia ngantuk, sehingga dia berpaut, takut jatuh, berpaut pada tali ini. Kata Nabi, putuskan tali ini sekarang juga. Lalu Nabi sebut, hendaklah kamu salat dalam keadaan kamu segar. Jadi kembali kepada persoalan tadi, macam mana Pak Ustaz baru 4 rakaat, apalagi makan berbukanya terlalu banyak, sehingga ngantuk, berat, tak apa, boleh balik, sambung. Tapi jangan buat selalu. Jangan buat selalu. Cuma ada yang mengatakan, video yang dikirim pada Ustaz adalah seseorang yang tidak bijak. Apabila selesai 8 rakaat, lalu dia balik buat di rumah. Witirnya tidak mau sama-sama imam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berimam salat tarawih sampai selesai bersama imam,
dia dapat fadilat seperti mendapat kelebihan fadilat qiyamul lail sepanjang malam. Itu kelebihannya. Memang ada dan hadisnya sahih. Tapi bagi ustaz dikecualikan bagi orang yang tadi ngantuk. Oleh sebab itu, andai kata tidak atas dasar ngantuk pun dia ingin pulang kerana tidak buat witir di rumah, salatnya tetap sah. Cuma kelebihan yang tertera dalam hadis tadi dia tak dapat. Dia tak dapat bukan maknanya tak sah. Sah. Cuma tak dapat ganjaran tersebut. Ada lagi satu pertanyaan yang berkaitan dengan tarawih juga. Pak Ustaz, kalau kita melakukan salat tarawih bersama imam, baru 4 rakaat, 2 kali salam atau 6 rakaat, kita mau ke toilet, buang air, besar ke, kecil ke, pokoknya pemergian kita ke toilet membuat kita terlepas satu tarawih, 2 rakaat bersama imam. Lalu kita masuk balik, tapi terlepas. Yang kemudian imam buat witir. Kita pun ikut witir. Maknanya kurang daripada 8 witir kita. Mungkin hanya 6. Maaf. Hanya 6 tarawih kita. Langsung witir. Atau baru 20. Langsung, maaf, baru 18. Lalu witir karena kekurangan 1 kali salam imam tadi. Apakah boleh Pak Ustaz? InsyaAllah jawabnya boleh. InsyaAllah jawabnya boleh. Sebab ada ulama fiqh yang memberi panduan. Salat tarawih sebenarnya tak terbatas hanya sekian rakaat. Sebab Nabi menyebut secara umum, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, ya maknanya dia buat tarawih dan witir, didorong oleh imannya kepada Allah. Dan yang kedua, didorong oleh mengharap pahala dari sisi Allah di akhirat nanti. Niscaya Allah hapus segala dosa-dosanya. Kata ulama tersebut, hadis Nabi berbunyi, siapa yang qiyam Ramadan tanpa menyebut berapa rakaat. Ini memberi makna berapa rakaat pun. Oleh sebab itu kekurangannya 2 rakaat tadi, insya-Allah sudah dianggap sempurna salat tarawihnya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya dengar ada umrah santai-santai Pak Ustaz. Mereka melawat ziarah ke Taif dan tempat-tempat lain dengan menaiki kabel car dari stasiunnya di Mekah menuju ke Taif. Apa pendapat Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kita ke Mekah bukan untuk turis ya. Kita pergi ke Mekah dengan tujuan umrah. Fadilat salat di Masjid Mekah, Masjidil Haram, 1 kali salat sama dengan 100,000 kali salat. 1 kali salat dalam Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat. Duduk iktikaf berada di dalam 2 masjid itu sangat besar ganjarannya. Dengan baca Quran, dengan berzikir tak sama.
jika kita iktikaf di masjid-masjid lain. Nah, kita pula tidak santai-santai. Pergi ke shopping center, pergi dengan cable car ke Taif yang tidak ada janji dari Nabi, punya fadilat tersendiri. Oleh sebab itu mengapa santai-santai di sana? Ustaz punya pandangan sebaiknya jangan buat seperti itu. Fokus Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Sebab kita tak tahu, walaupun duit masih banyak, walaupun badan sihat, next year belum tentu kita kaya lagi. Next year belum tentu badan sihat. Sedangkan kematian boleh datang anytime. Itu nasihat Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana duduk jika salat hanya 2 rakaat, iftirash atau tawarruk? Sebenarnya soalan ini Ustaz dah jawab beberapa hari yang lalu. Pertama, Ustaz nak beri sedikit pencerahan. Duduk dalam salat ada 4 macam. Duduk iftirash, iaitu duduk seperti duduk antara 2 sujud. Atau duduk tahiyat akhir, iaitu kita duduk di atas telapak kaki kiri. Punggung kita di atasnya. Sedangkan kaki kanan kita tegakkan, telapak kaki kanan kita tegakkan, lalu kita duduk di atas telapak kaki kiri yang dibaringkan. Itu namanya iftirash. Tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kita silangkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Yang dalam bahasa kita, bahasa Melayu, dipanggil dengan simpuh atau selimpuh. Wanita selalu duduk seperti itu. Duduk yang ketiga namanya murabba. Murabba selalu kita sebut dengan sepanggung. Sepanggung iaitu duduknya laki-laki biasanya, dengan melipatkan 2 kakinya. Duduk sepanggung, duduk laki-laki. Duduk perempuan selimpuh. Itu tawarruk. Duduk laki-laki murabba. Dan satu lagi, bila kita duduk di atas tumit, itu namanya iqa'. Duduk iqa'. Okey. Ada hadis dalam Nabi, ada hadis Nabi yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melakukan salat hanya 2 rakaat, bukan hanya salat subuh, bukan hanya salat Idul Fitri, Idul Adha, mana-mana salat sunat yang kita lakukan 2 rakaat, Nabi menyuruh supaya kita duduk dalam keadaan iftirash, iaitu duduk seperti duduk tahiyat awal. Cuma para ulama berbeza pendapat. Menurut apa yang Ustaz baca, menurut Imam Malik semuanya tawarruk. Menurut Imam Asy-Syafi'i, tahiyat awal kita duduk iftirash, tahiyat akhir kita duduk tawarruk. Jadi kembali kepada persoalan yang mustahak kita tahu apa yang datang dari Nabi. Setiap salat yang hanya 2 rakaat, duduk tahiyat akhirnya adalah iftirash, iaitu duduk di atas telapak kaki kiri yang dibaringkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Nampaknya ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Ada lagi bersisa beberapa pertanyaan mengikat masa yang sangat terdesak. Kita sambung menjawab beberapa soalan yang belum sempat dijelaskan. Mudah-mudahan semua jawaban Ustaz dengan dalil-dalilnya dapat kita fahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saat ini, yaitu setelah asar menjelang maghrib, menjelang kami berbuka, berhimpun dua masa yang sangat istimewa, yaitu dalam bulan Ramadan dan pada hari Jumaat. Ditambah pula topik yang kami bahas adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Engkau ya Allah, yaitu subjek yang sangat mustahak mengatasi subjek-subjek yang lain dalam Islam. Kiranya Engkau kabulkanlah segala doa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, keimanan seseorang tidak akan sempurna apabila tidak memiliki tiga jenis ilmu utama: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatud dinil islami. Oleh sebab itu, berilah kami taufik-Mu ya Allah, restu-Mu ya Allah, untuk memiliki ketiga-tiga cabang ilmu tersebut semampu yang kami boleh, sesempurna yang kami boleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terdapat dari kalangan saudara mara kami, adik-beradik kami, zuriat kami, kaum kerabat kami, begitu juga jamaah kami yang ditimpa oleh penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang kritikal lainnya. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Wahai Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit zuriat, kaum kerabat, kenalan dan jemaah kami yang sedang sakit, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, bagi mereka yang telah Engkau ambil, yang telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Terimalah segala amal saleh mereka, tak kira di mana mereka meninggal dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan janganlah Engkau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik, berakhir dalam keadaan syirik, bid'ah, bergelumang dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berserah diri. Hanya kepada Engkau kami memohon. Kiranya Engkau berilah kami taufik supaya dapat menemui Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna min ibadikal muwaffaqina bi Lailatul Qadar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mendapat Lailatul Qadar. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.